Dahulu kala, ada sebuah negeri yang indah bernama Ardia. Negeri itu subur, kaya akan hasil bumi, lautan luas penuh ikan, tambang emas dan minyak tersebar di berbagai daerah. Namun, kekayaan itu tidak pernah benar-benar dirasakan oleh rakyatnya. Sebab, negeri itu hidup di bawah bayang-bayang gelap korupsi. Setiap lapisan pemerintahan, mulai dari kepala desa hingga para menteri dan penguasa tertinggi, terbiasa mengambil apa yang bukan haknya. Jalan yang rusak tidak pernah diperbaiki, karena anggaran pembangunan disunat. Sekolah-sekolah reyot, rumah sakit kekurangan obat, dan rakyat kecil harus membayar pungutan tak masuk akal demi mendapatkan layanan yang seharusnya gratis. Rakyat tahu, tapi tak berdaya. Mereka yang berani bicara, dibungkam. Media dikendalikan, hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Para koruptor malah hidup mewah, berlibur ke luar negeri, anak-anak mereka sekolah di universitas ternama dunia. Sementara rakyat harus antre beras, berebut air bersih, dan meratapi nasib di tengah kelaparan. Suatu hari, krisis besar melanda. Harga pangan melonjak, bahan bakar langka, dan investasi asing kabur. Uang negara habis bukan karena perang, tapi karena dicuri perlahan-lahan oleh tangan-tangan tak terlihat. Bencana alam pun memperparah keadaan, tapi tak ada bantuan memadai karena dana darurat sudah dikorupsi jauh sebelum bencana datang. Kerusuhan pecah di mana-mana, rakyat menyerbu kantor-kantor pemerintahan, tapi yang mereka temukan hanyalah bangunan kosong. Para penguasa sudah melarikan diri dengan jet pribadi, membawa serta kekayaan yang bukan milik mereka. Negara Ardia pun runtuh, tak ada sistem yang bisa menyelamatkan, karena institusi hukum, pendidikan, dan ekonomi semuanya telah hancur dari dalam oleh korupsi yang mengakar. Yang tersisa hanyalah rakyat yang kelaparan, kebingungan, dan terluka oleh pengkhianatan para pemimpinnya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak di negeri tetangga membaca tentang Ardia di buku sejarah sebagai negara yang lenyap karena keserakahan. Negeri yang tak kalah kaya, tapi kalah dalam kejujuran. Dan dunia pun belajar satu hal. Bukan karena negeri itu miskin lalu menjadi korup. Tapi karena korup, maka negeri itu menjadi miskin dan musnah. Setelah kerusuhan pertama pecah di ibu kota Ardapura, kekacauan menyebar bagaikan api menyambar ilalang kering. Gedung-gedung megah pemerintah yang dulunya dibangun dengan dana rakyat namun dihiasi marmer mahal dan perabot luar negeri, kini menjadi puing-puing. Masyarakat mulai saling mencurigai, tetangga jadi musuh, polisi tak lagi bisa diandalkan. Sebagian besar dari mereka justru menjadi preman berseragam yang menindas demi sebutir nasi atau seikat uang haram. Aparat penegak hukum, yang dulu tutup mata terhadap praktik korupsi, kini ikut berebut harta rampasan. Di pelosok negeri, orang-orang bertahan sebisanya. Desa-desa mencoba mandiri, menanam singkong, menampung air hujan, dan membangun ulang solidaritas yang sempat terkoyak. Namun, kehancuran sistemik terlalu dalam. Tidak ada lagi jalur distribusi yang berjalan normal. Obat-obatan tak bisa sampai ke puskesmas. Anak-anak menderita gizi buruk. Sementara itu, para koruptor besar telah mengungsi ke luar negeri. Mereka membeli kewarganegaraan asing dengan uang rakyat yang dicuri. Hidup mereka tetap mewah di negeri orang, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, dosa dan jejak kejahatan mereka tetap dikenang. Di tengah kehancuran itu, muncullah sekelompok pemuda dan pemudi. Mereka adalah generasi yang tumbuh dalam penderitaan dan menyaksikan langsung kebusukan sistem. Salah satunya bernama Rega, mantan mahasiswa hukum yang dulu sempat dipenjara karena menulis kritik terhadap pejabat tinggi. Rega tidak lagi percaya pada sistem lama. Bersama teman-temannya, ia mendirikan komunitas kecil bernama Akar Bumi, sebuah gerakan yang membangun dari bawah, mulai dari mendirikan sekolah rakyat, mengelola pangan secara kolektif, hingga menyusun ulang hukum-hukum sederhana yang adil untuk komunitas mereka. Namun, membangun kembali bukan perkara mudah. Kelompok mereka sering diserang oleh mantan milisi yang kini menjadi kelompok bayaran. Bahkan, beberapa rakyat sendiri menolak perubahan karena trauma dan takut dikhianati lagi. Di malam-malam sunyi, Rega merenung di bawah langit yang kelam. Ia menuliskan dalam jurnalnya, "Kami bukan penyelamat. Kami hanya sisa-sisa harapan dari negeri yang dibakar habis oleh keserakahan. Tapi jika kami menyerah, maka mereka yang mencuri masa depan kami akan menang 2 kali." Tahun demi tahun berlalu, tanpa pemerintah pusat, wilayah Ardia terpecah menjadi zona-zona komunitas.
Beberapa kembali dikuasai kelompok bersenjata, tapi sebagian kecil tumbuh menjadi oase harapan. Di tempat-tempat yang dipimpin dengan kejujuran dan transparansi, kehidupan perlahan kembali. Akar bumi menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan lainnya, lumbung keadilan, rakyat tani mandiri, sekolah langit. Mereka semua punya satu kesamaan, menolak kembali ke sistem lama yang korup. Di tahun ke-15 setelah keruntuhan Ardea, sebuah pertemuan besar digelar secara diam-diam di bekas gedung Teater Nasional yang runtuh setengah. Delegasi dari berbagai komunitas datang. Di sana, Rega yang kini beruban, berdiri dan berbicara. Jika kita membangun kembali negeri ini, biarlah bukan dengan istana dan bendera, tapi dengan hati yang jujur, tangan yang bersih, dan ingatan akan kehancuran yang pernah kita alami. Supaya anak cucu kita tidak hidup dalam bayang-bayang korupsi lagi. Tepuk tangan bergemuruh. Di tempat itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, rakyat Ardea menandatangani piagam kehidupan baru, bukan konstitusi biasa, tapi janji kolektif untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Namun, di kejauhan, di sebuah negara asing, seorang mantan penguasa Ardea sedang bersulang dalam pesta mewah. Ia tertawa, tak sadar bahwa namanya akan dihapus dari sejarah. Bukan karena dilupakan, tapi karena tidak layak dikenang. Dan di Ardea yang baru, rakyat belajar satu hal penting. Negeri bisa dibangun kembali, tapi kepercayaan hanya lahir dari kejujuran dan luka yang tak dilupakan. Selesai sudah cerita ini, klik tombol lonceng yang ada di bawah agar kamu bisa melihat cerita inspiratif lainnya.